individu, organisasi maupun culture agar bisa survive dalam perubahan bisnis yang begitu cepat dewasa ini. Kami juga membantu implementasi berbagai macam program change management dalam perusahaan-perusahaan. Oke, selanjutnya adalah kita akan membagi 3 sesi diskusi sore ini. Yang pertama akan berbicara mengenai background dari Mustika Ratu dan apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian di sesi kedua kita akan lebih detail berbicara mengenai strategi-strategi, rahasia-rahasia, trik-trik apa, tips apa yang dilakukan oleh Pak Egy dan tim. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Seperti biasa kita bisa menggunakan fitur raise hand. Kita akan memberikan video dan unmute suara, bisa langsung melakukan pertanyaan, kita akan pilih. Kemudian chat juga bisa dilakukan untuk berkomunikasi. Jadi kalau ada yang kepikir, silahkan dituliskan di kolom chat, nanti kita akan pilih. Oke, baik. Kira-kira Bapak-Bapak tentu juga sudah familiar dengan webinar. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang akan kita lakukan, yaitu polling. Polling ini akan menangkap aspirasi kita tentang 2 hal. Bagaimana optimisme kita terhadap situasi ini? Simpel saja, ada beberapa pilihan. Bisa diklik di polls. Bapak-bapak, silakan klik di polls di bagian bawah. Ya, sudah muncul. Pertanyaan kedua adalah prioritas apa yang Bapak lakukan dalam situasi seperti ini untuk dalam bisa berjalan bisnis seperti biasanya. Baik, silakan Bapak-Bapak, simpel saja. Pertanyaan nomor 1 ada 4 jawaban. Pertanyaan nomor 2 ada 3 pilihan. Oke, ya, sudah mulai masuk. Baik, terima kasih. Ada beberapa message yang saya terima. Baik, mestinya dalam 30 detik ke depan semua sudah mengisi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Pak Edi Sutanto untuk memulai diskusi kita kali ini. Silakan Pak Edi. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar Astur Solution hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita ngabuburit sambil mendengarkan sharing dari Pak Egy. Ya, sebelum kita masuk sharing dari Pak Egy, saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama mengapa Astur Solution menyelenggarakan event ini. Ya, nah kita semua tahu bahwa coronavirus ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita dan juga kehidupan dunia usaha. Ya. Dalam 2 bulan ini kita tidak tahu berapa banyak perusahaan yang mendapat masalah dalam operasinya, harus terpaksa berhenti operasi, bahkan juga ya penjualannya menurun, bahkan ada yang terancam untuk gulung tikar juga. Nah, kalau kita lihat update harian dari pemerintah tentang COVID-19 ini, setiap hari pasien yang positif itu nambah terus. Ya. Namun pada saat yang bersamaan kita lihat juga bahwa jumlah pasien yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Dan kami duga bahwa dalam dunia usaha juga sudah ada perusahaan-perusahaan yang berhasil menata diri sehingga bisa beroperasi, bertahan, melawan, menghadapi situasi COVID ini. Bahkan ada yang beberapa kita dengar juga sudah bisa memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari situasi ini. Nah, tentu kita ingin belajar dari perusahaan-perusahaan yang demikian. Apa sih yang mereka lakukan? Bagaimana mereka lakukan? Nah, ini dengan alasan itulah kita menyelenggarakan webinar Astur Solution ini. Rencananya kami akan mengundang perusahaan yang ya quote unquote kita bilang berhasil menata diri tadi, sehingga bisa jadi inspirasi ya bagi kita semua. Jadi pembelajaran. Jadi acara ini semacam mencari vaksin ya untuk perusahaan supaya bisa survive dan recover dari situasi COVID ini. Nah, hari ini kita adalah acara kita yang pertama. Terima kasih
Pak Egy sudah hadir bersama kita untuk sharing case-nya Mustika Ratu. Nah, kalau kita lihat Pak Egy ini Presiden Direktur dari Mustika Ratu. Kita semua tahu Mustika Ratu ini adalah ikon kosmetik Indonesia, warisan budaya Nusantara dalam perawatan kecantikan ya. Udah umurnya sudah 45 tahun, didirikan oleh Ibu Muriati Sudibyo, luar biasa. Nah, sebelum di Mustika Ratu, Pak Egy juga pernah head retail ya Pak, dari Samsung ya Pak. Samsung. Ya. Samsung Electronic Indonesia. Nah, sebelum itu Pak Egy juga menjabat Associate Director untuk Asia Pasifik. Asia dari di mana itu office-nya Pak? Kalau Asia Pasifik dari Kraft Food. Singapura ya. Jadi Shanghai juga mengcover jadi semacam supply chain development untuk Asia Pasifik dari Kraft Food. Nah, Pak Egy mulai karirnya di P&G. Ya, kita tahu P&G. Beliau mulai dari account management sampai terakhir menjabat sebagai National Sales Manager. Nah, itu latar belakang beliau. Kalau pendidikan, beliau ini civil engineer dari Universitas Parahyangan, ya Pak ya. Civil engineer dari Universitas Parahyangan sebelum mengambil program magister di PPM. Nah, Pak Egy, jadi kita mulai diskusi. Mungkin Bapak bisa sharing. Jadi saya dengar baca di kontan gitu, Bapak mengatakan bulan Maret penjualannya Mustika Ratu itu mengalami pertumbuhan dibanding dengan tahun lalu, juga dibanding bulan Februari. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa share. Jadi kita pengen tahu nih apa yang dilakukan, pembelajaran untuk kita apa, ini Pak. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita. Mungkin silakan Pak, Bapak mungkin sudah punya apa yang mau di-share, slide atau apa. Silakan Pak Egy. Mari kita tepuk tangan buat Pak Egy. Oke, terima kasih Pak Edi dan juga selamat sore semua teman-teman yang hadir hari ini. Jadi saya mau mengatakan dulu disclaimer-nya gitu ya, apa yang saya share di sini tentunya tidak selalu bisa di copy paste di semua company karena case-nya barangkali bisa berbeda, dan kami juga tentunya ya saya belum bisa mengatakan kita udah adapt dengan keadaan yang ada sekarang karena kita nggak pernah tahu krisis ini waktu itu kapan datangnya, akan seperti apa, berapa lama gitu ya. Tapi yang jelas adalah kita coba bertahan, survive dengan apa yang kita lakukan yang nanti sebentar saya akan share. Oke, jadi sedikit saya harus mulai dengan perkenalan mengenai Mustika Ratu dan produknya karena ini ada hubungannya nanti dengan cerita berikutnya. Jadi seperti Pak Edi sampaikan tadi, memang betul Mustika Ratu itu didirikan oleh Ibu Muriati tahun 75 dari garasi rumah beliau. Beliau itu kan kita tahu bahwa cucunya Raja Solo, Pakubuwono ke-10, dan karena waktu kecil beliau itu memang tinggal di keraton, jadi dapat mendapatkan banyak pengetahuan mengenai meracik jamu. Terus kemudian perusahaan secara legal entity Mustika Ratu, nama Mustika Ratu berdiri tahun 78, kemudian menjadi public listed company, salah satu yang pertama tahun 95. Kita punya pabrik di sini, saya sekarang di Ciracas, kita tersedia di banyak toko. Selain penjualan produk, 3 kategori, kosmetik, personal care, dan jamu, kita juga mempunyai bisnis spa, Taman Sari Royal Heritage maupun House of Mustika Ratu, dan Java Princess, yang sudah bukan hanya di Indonesia tapi ada juga di luar negeri, juga mempunyai lembaga pendidikan LPPMS dengan fokus untuk pemberdayaan perempuan, dan Mustika Ratu itu memiliki lisensi penyelenggaraan dan mengirimkan wakil ke Miss Universe, Miss International, dan Miss Supranational, dan karena itulah Mustika Ratu yang berhak mengirimkan perwakilan ke 3 Miss Global tersebut melalui pemilihan Putri Indonesia yang dilakukan setiap tahun. Ekspor kita sudah banyak negara juga dan semakin banyak belakangan ini.
Nah, produk kita itu kalau ditanyakan produk kita itu apa sih diferensiasinya dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita selalu percaya karena kita juga salah satunya adalah produk yang berhubungan dengan kesehatan, kita mengatakan bahwa produk kita itu efektif dalam memberikan manfaat. Bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahan yang natural dan aman. Jadi kita konsisten di sini untuk meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia. Awalnya itu sebagian besar dari resep pembuatan produk kita itu berawal dari racikan yang Ibu Mur dulu pelajari di dalam keraton. Jadi semua personal care, produk kosmetik itu kalau diperhatikan menggunakan bahan-bahan alami, misalnya bahan kosmetik aja menggunakan moringa gitu ya, daun kelor sebenarnya, ekstraknya. Sehingga dan itu diketahui manfaatnya waktu beliau masih ada di dalam keraton, dan juga halal. Jadi semua produk kita itu halal certified dari MUI. Nah, ini produk kita nih quick saya akan sampaikan, bukan beriklan tapi harus jelasin karena nanti nyambung ke berikutnya kenapa kita membuat produk tersebut. Karena memang kita produknya itu kita berada di kategori yang memproduksi produk perawatan tubuh seperti produk-produk seperti ini ya, yang bisa ditemukan di banyak toko, body butter, body scrub, and body lotion, soap, body soap dan shower gel. Yang penjualan terbesar itu yang massage oil, yang minyak zaitun, itu yang penjualan key SKU-nya kita. Dan yang terbaru sudah ada yang varian baru yang minyak zaitun lemongrass yang baru yang udah available di Alfamart. Penjualannya juga walaupun baru bagus. Selain itu juga perawatan wajah, tadi udah dijelaskan juga, ya, pembersihan, penyegaran, pemijatan. Ini 5P yang oleh Ibu Mur waktu itu perkenalkan bagaimana harusnya seorang wanita merawat kecantikan mereka luar dan dalam. Jadi itu bagian luarnya ini 5P-nya. Terus kemudian tentunya perawatan rambut. Jadi sama juga nih sampo-nya sampo bahan alami gitu ya. Jadi terbuat dari merang, dari ini dari kelapa gitu ya. Jadi benar-benar bahan alami. Dan makeup series kita ini saya kan tadi makeup series Mustika Ratu Beauty Queen juga dari bahan moringa seed, biji kelor, ekstraknya itu yang kita percaya mempunyai memang benefit yang alami untuk merawat wajah maupun juga bibir para putri-putri atau para wanita. Dan tentunya jamu. Nah, awalnya sampai saya masuk itu kita baru menjual jamu ini ready to drink 3 varian ini. Nah, ini produk-produk yang pada waktu itu sebelum pandemik kita sudah jual. Nah, produk-produk kita juga ternyata sebelum saya join, ini bukan karena saya, karena sebelumnya udah dapat, ini udah mendapatkan banyak award, baik top brand, best brand, dan karena memang perusahaan produk kita berasal dan dibuat oleh perusahaan yang sudah lama berkiprah di Indonesia ini. Nah, come to 2020 sebenarnya kita itu ini belakangan sih dapatnya kan, tapi sebenarnya nanti akan saya ceritakan awalnya kapan sih kita tiba-tiba merasa kena hit gitu ya. Tapi ini menurut saya quote yang sangat bagus untuk kita manajemen di sini selalu ingat dari tulisan Jack Ma bahwa di tahun ini dia bilang yang paling penting adalah bisa staying alive, survive. Okay? Jadi itu selalu setiap hari kita dalam meeting harian kita, meeting manajemen setiap pagi, ini kita selalu ingatkan, we are in a survival mode. Jadi apapun kita lakukan, harus kita lakukan untuk kita bisa survive. Melewati masa krisis ini dengan selamat, dan kemudian nanti pada saat setelah krisis selesai, kita udah benar-benar siap untuk lari dengan kencang. Nah, di mana masalahnya itu dimulai dan sekaligus masalah yang kemudian ternyata menjadi peluang. Itu adalah terjadi pada waktu persiapan untuk malam final pemilihan Putri Indonesia yang waktu tanggal 6 Maret. Jadi 1,5 bulan sebelum persiapannya ini, itu sudah mulai banyak news mengenai coronavirus. COVID-19 waktu masih ada di China. Dan kita belum tahu itu akan kemana-mana, tapi kita mulai merasa ini kira-kira akan sampai ke Indonesia enggak ya? Karena udah mulai kemudian turis-turis nggak boleh masuk, mulai dihalangi penerbangan dari sana-sini. Dan kita berpikir, kemudian namanya karena menyelenggarakan sesuatu yang menghadirkan 3.000 orang, kita harus bertanggung jawab. Termasuk tentunya Miss Universe-nya ya, yang datang itu orang Afrika Selatan, tapi base-nya di US. Dan kemudian Miss Internasional dan Supranasional yang dua-duanya kebetulan dari Thailand. Yang dua-duanya, mereka semua bertiga organisasi itu menanyakan bagaimana standar keamanan, kesehatan, dan semuanya.
Oke. Dan salah satu kemudian kita bagian dari persiapannya kita mengatakan bahwa oke, kita harus melakukan persiapan yang benar-benar aman. Jadi sebelum menjadi standar kalau kita lihat misalnya di mall atau di kantor-kantor, pada waktu kita udah mengatakan bahwa oke, 3.000 orang ini sebelum masuk ke dalam ruangan itu harus dicek temperatur. Oke, harus ada sanitizer untuk mereka kemudian bersihkan tangan, dan di area JHCC di dalam itu harus tersedia banyak sanitizer untuk orang keluar masuk segala macam pegang ini dan itu bisa dengan mudah mereka mengakses mendapatkan sanitizer-nya. Nah, masalahnya adalah pada waktu kemudian mendekati tanggal 6 Maret kita order sanitizer kosong karena udah diras. Nah, kita dari ras atau kemudian ada yang numpuk, kita juga nggak tahu, tapi kita kesulitan untuk mendapatkan sanitizer. Oke. Akhirnya apa yang kita lakukan, karena itu sudah menjadi standar, kita terus kemudian mengatakan, then why not we try to produce ourselves. Terus kemudian kita bongkarlah, sanitizer itu apa sih, gimana sih buatnya, gitu kan. Kita coba kemudian pelajari, dan kemudian kita ketemu, oke, kita buat aja sanitizer. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya nih, apa yang kita lakukan berbeda? Apakah sanitizer persis seperti yang ada di lapangan saat itu? Karena kita berpikir, sanitizer ini kan harus berarti sanitizer ini sebenarnya ada resikonya ya, karena ada bahan alkohol. Resikonya adalah kulit tangan itu bisa melepuh, bisa iritasi. Nah, sehingga kita mikir terus gimana, apa yang bisa membuat sehingga menggunakan sering-sering sanitizer itu kulit tangannya tetap aman. Nah, kita mengingat loh, Mustika Ratu kan adalah company yang memang sebenarnya membuat personal care. Jadi membuat produk yang moisturizing kulit tangan, hand and body lotion, segala macam. So, actually, kita mulai dari situ aja. Kita tahu kok bisa gimana buatnya moisturizer. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan fungsi sanitizing-nya. Jadi alkohol plus yang lain-lainnya antiseptik yang natural. Itulah halnya kemudian kita cepat buat produksi, dan kemudian dalam waktu cepat juga kita daftarkan ke BPOM, karena gimana pun harus dapat izin ya. Kita untungnya dibantu, dapat izin langsung, dalam tempo 2 hari izin udah keluar, dan kemudian kita bisa produksi. Awalnya adalah hanya untuk acara ini. Sehingga semua 3.000 orang itu mempunyai sanitizer di mana-mana di JHCC, dan feedback yang kita dapatkan adalah karena pada saat itu orang udah mulai sulit mendapatkan sanitizer, mereka nanya, dijual nggak? Padahal kita hanya bikin sampel, akhirnya orang ya semua sampel yang ada di situ dipakai, diambil pulang semua ya, kita kan nggak mungkin ngumpulin juga. Ya sudahlah, pada dibawa pulang semua, nggak ada sisa satu pun, tapi at least we got a lesson kan. Oh, ini ternyata produk ini kayaknya ada peluang nih, why not? Kita benar-benar produksi, bukan hanya untuk acara itu saja. Nah, itulah kemudian kita decide, okay, I think we'll adopt this. Ini ada peluang buat produk ini, let's produce sanitizer. Nah, itu yang kemudian kita lakukan, kita produksi secara massal, banyak kesulitan yang kita hadapi pada waktu kita adapt itu untuk kita bisa produksi dalam massal, karena ternyata apa? Botolnya sulit, packagingnya dapatin alkohol nggak sulit, karena kita anyway buat produk yang lain juga harus pakai itu, bahan yang sama. Tapi yang sulit terutama adalah packagingnya, botolnya. Tapi dengan semua cara yang ada, kita coba ini, jadi kita pada itu juga discuss gitu ya. Ini kira-kira nih, COVID ini bakal lama apa enggak ya? Kategori yang kita, di mana kita berada itu, kategori yang impact-nya akan sangat parah atau enggak gitu. Nah, kan dari situ kemudian kita jadi tahu kan, apa yang akan kita lakukan. Kalau cuma sebentar, oke, fine, go through it. Ya ini aja, nggak terlalu banyak perubahan. Tapi kemudian kita rasa, oke, mungkin karena kita kemudian sudah sanggup dan mampu memproduksi sanitizer, dan kita ada di consumer good yang rasanya impact-nya negatif, gitu ya, nggak mildly negatif, nggak terlalu ini, mungkin ada impact, kita akan monitor terus, tapi nggak separah yang lain. Nah, ininya, tapi berapa lama akan isu ini akan selesai, we don't know, tapi oke, kita harus siap. Sehingga kita bilang, oke, decision-nya adalah di antara manajemen, kita mengatakan bahwa oke, dan kita harus melakukan semua cara untuk kita company bisa survive, sambil kita lihat-lihat, membaca keadaan, untuk nanti melihat, ada nggak sih peluang yang lain, selain sanitizer, untuk moving forward, gitu kan? Melihat keadaan, melihat situasi, melihat lagi nanti ini COVID ini berapa lama gitu. Yang positif sebenarnya kita tahu lah, itu produk-produk yang berhubungan dengan health, obat-obatan gitu ya, kita vitamin C segala macam, oke, itu udah jelas
mereka mah positif lah, langsung growth kan. Sanitizer, oke, pasti growth juga. Nah, terus kemudian kita bilang, oke, game plan-nya kita apa? Ini masih, kita udah mulai produksi, tapi kita dengan segala kerepotannya, kita masih udah produksi juga, masih, aduh gimana ya, ini bener nggak bisa jual dan segala macam. Terus kita bilang, oke, ini kayaknya dari beberapa materi kita bilang, oke, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita align dengan bukan hanya di leadership, termasuk juga dengan Dewan Komisaris mengatakan bahwa, kita perlu investment untuk masuk ke kategori ini. Karena pasti kan butuh raw material baru yang kita nggak punya, bahkan ada raw material buat yang nanti spraynya kita itu, pumpnya itu, ini, pump contoh yang seperti ini, itu tuh nggak ada di Indonesia, tapi harus dari China gitu. Nah, sehingga kita pikir, oke, ini harus, dan mereka minta ini harus bayar di muka, ya kan? Semua botol juga sama, harus bayar di muka semuanya. Dan itu kan butuh investment yang baru, dan kita bicara dengan Dewan Komisaris, semua align, oke, apa yang harus kita lakukan, oke, sementara yang lain ditutup, oke, gimana kita caranya biar kita tetap bisa berproduksi, dengan kita maju, datangin Depkes, datangin Kabareskrim, dan semua pihak mengatakan, dan mengatakan kalau kita akhirnya kan dibolehkan dapat special permission yang ya tentunya bukan hanya berlaku untuk Mustika Ratu, walaupun kita salah satu perusahaan yang datang untuk mengatakan, ini industri tertentu harus dibolehin dong, karena otherwise gimana nih, pada saat dibutuhkan nggak ada produknya, konsumen bisa chaos. Nah, akhirnya bilang oke, kita berikan izin, jadi kita memang salah satu yang dapat izin yang izin khusus tersebut, walaupun kemudian nanti melalui SINAS gitu ya, secara online semua company boleh apply juga gitu. Jadi itu yang kemudian kita lainin, apa yang kita lakukan, terus kemudian kita akan monitor terus-menerus, dan sambil kita melihat peluang. Nah, terus kemudian dan kita mengatakan juga bahwa kita nggak mau hanya defense, hanya sekedar survive aja, tapi juga kita melihat nih, oke, ini kira-kira nanti sambil kita pelajari ya, keadaan yang ada sekarang ini akan ngasih kita opportunity apa. Oke. Nah, itu yang kemudian kita bilang, oke, ini organisasi juga harus di shake up a little bit. Oke, bukan a little bit, di bagian beberapa tempat malah besar-besaran. R&D-nya kita bilang nggak bisa lagi kita pakai new seperti biasa, itu sekian lama, sekian bulan untuk penelitian dan segala macam. Sehingga contoh seperti sanitizer-nya kita, sebenarnya honestly itu kita siapin cuma 2 minggu. Oke, dalam 2 minggu semua itu selesai, dapat ketemu formulanya, ketemu suppliernya, itu menjadi contoh. Jadi menjadi contoh untuk kemudian kita ke depannya harus cepat. Kita datang, kita mau bikin produk segini, dengan target harga segini, oke, ayo cari tahu, you find out gimana cara bikinnya, bahannya apa. Terus kemudian kita juga harus, dan itulah kemudian kita ya, seperti katakan tadi, akhirnya kemudian dalam waktu cepat bisa produksi sanitizer hand gel, dan yang spray yang sebenarnya sanitizer sama juga, cuma lebih encer, sehingga lebih fleksibel di spray, dibawa-bawa, kalau spray misalnya di tempat duduk, kalau kemana-mana, kalau misalnya kita nanti suatu saat akan dibolehkan keluar PSBB, kemudian kita di tombolnya ATM, nanti handrailnya pintu segala macam, kan katanya kan di situ virusnya bisa hidup lebih lama. Nah, kita bisa spray dulu, lebih fleksibel penggunaannya. Nah, kita juga produksi. Resource yang ada kita redeploy. Jadi berapa BA karena mallnya ditutup nggak mungkin promotor nggak mungkin promotornya masih bisa kerja di sana. Oke, kita redeploy. Ada sebagian memang terpaksa kita rumahkan karena memang ya nggak ada penempatannya. BC itu beauty consultant-nya kita, karena udah nggak boleh, karena distancing gitu ya, nggak boleh ada activity, oke. Kita kemudian juga redeploy untuk mereka melakukan telesales. Jadi customer mereka nggak bisa ditemui, tapi kemudian diteleponin, bahkan mereka kita arahkan juga teleponin bukan hanya customer-nya, tapi juga departemen-departemen, kemudian beberapa Pemda, untuk kemudian mereka butuh sanitizer juga. Jadi oke. Jadi pokoknya kita redeploy. Bahkan terapis yang rispak kita juga sama. Ini kan terapis ini skillful nih. Orang-orang yang skillful nggak gampang untuk mendevelop mereka gitu. Jadi kita pastikan nggak ada yang dirumahkan, tapi kita kemudian berikan mereka pekerjaan yang lain sementara dulu, sehingga mereka tetap punya activity. Selain kemudian yang campaign-nya kita pun juga mau nggak mau harus disesuaikan dengan apa yang saat ini diperlukan. E-commerce, untungnya tahun yang lalu kita sudah develop, sudah perbaiki digitalnya kita dan e-commerce platformnya kita. Sehingga tahun ini benar-benar kita merasa, wah syukur kita udah punya platform itu,
sehingga kita bisa kemudian menggunakan itu menjadi salah satu alternatif untuk jualan langsung ke konsumer melalui Mustika Ratu online maupun juga Mustika Ratu reseller. Selain tentunya tetap memanfaatkan marketplace kita di platform yang sudah ada, dan kita malah diminta banyak kerjasama juga dengan yang lain untuk reseller. Ya banyak yang lain yang tadinya kita nggak berpartner, kita maksimalkan semua. Dan memonetize aset yang ada, termasuk Putri Indonesia. Kalau Putri Indonesia tadinya kan banyak, kegiatan mereka mungkin lebih ke belajar, persiapan buat mereka nanti ke panggung dunia. Nah sekarang sementara itu deh jadi bintang iklan produk-produknya kita. Jadi semua kita maximize, dan ini kita bilang let's do that quickly untuk kita bisa survive. Nah, selain itu kita juga lihat kan dari beberapa media gitu bahwa pada saat di mana pandemik ini ada shifting dari behaviornya consumer, yaitu shifting ke arah untuk produk-produk health dan personal hygiene. Jadi kita lihat produk apa sih yang memang sangat dibutuhkan. Kayak sanitizer kita udah buat, masker, kita bilang kita nggak bakalan masuk ke situ, walaupun ada yang nawarin mesin sebenarnya gitu ya. Kita pikir-pikir kita ambil apa enggak ya, akhirnya kayaknya terlalu jauh dari kategori kita, walaupun kedepannya ini mungkin nggak akan kita ambil. Tapi terus kemudian mouthwash kita punya juga, sempat nggak aktif, kita bilang kita reactivate produk ini. Dan jamu, dan jamu juga ternyata ini konsumer sekarang ini justru merasa bahwa empon-empon maupun juga bahan herbal di jamu itu mereka percayai salah satu yang bisa memperkuat daya tahan tubuh. Dan we are a jamu company. Kita katakan kenapa kita nggak maximize gitu kan? Nah, jadi akhirnya dari semua exercise itu, kemudian seperti saya sampaikan tadi, akhirnya kita launching lah produk ini, hand sanitizer yang lengkap gitu ya, yang saya bilangin 3-in-1 atau 4-in-1. Bedanya dibandingkan dengan sanitizer yang ada sekarang adalah sanitizer kita ini itu bisa dipakai sesering mungkin, nggak akan membuat kulit iritasi karena sebenarnya itu sanitizer dengan skincare benefit. Jadi sebenarnya moisturizer yang diberi sanitizer capability, sehingga kemudian kalau dipakai sering-sering pun nggak apa-apa, bisa bisa membunuh kuman dan virus, tapi kulit tetap akan tetap halus, nggak akan iritasi. Jadi dengan bahan-bahan yang sama lagi nih, harus yang alami kan, olive oil, aloe vera, eucalyptus, dan kemudian juga antiseptik alaminya pakai tea tree oil. Nah ini yang kemudian kita launch, dan spraynya seperti yang tadi, ini yang sangat fleksibel untuk digunakan di mana-mana dengan tiga perfume. Ini juga kita juga percaya bahwa kan kita tahu nih dari WHO mengatakan bahwa sebenarnya disinfektan itu kan kalau di-spray ke kulit itu bahaya, nggak boleh. Makanya disinfektan chamber yang awal-awal kan sebenarnya berbahaya karena ke kulit. Kita bilang, kenapa kita nggak buat sesuatu yang aman buat kulit? Sama lagi kan, sebenarnya kita kan punya moisturizer, kalim kita di situ. Why not kita buat moisturizer yang cair, yang kemudian bisa membunuh kuman juga. Sehingga dipakai buat tangan, dan kalau keluar, kalau nggak ada sanitizer hand gel, tapi juga ke benda-benda sekitar kita yang kita terpaksa harus pegang, uang, ATM, bisa dipakai juga untuk bunuh virusnya. Kita juga kemudian launching ini cara kita untuk adapt dengan situasi yang ada, karena kita melihat inilah sebenarnya yang kita bisa manfaatkan, sementara kategori yang lain melemah, seperti misalnya kosmetik. Ya saat orang di rumah saja, orang kosmetik buat apa gitu ya? Jadi agak berkurang gitu kan. Jadi walaupun kita kemudian belakangan ke sini kita nemu sih, kayaknya ada cara yang lain untuk kita meningkatkan kembali consumption, demand-nya kosmetik. Kemudian juga selain itu sanitizer-nya kita ada juga yang bukan yang affordable lah, yang dengan racikan atau formula lebih affordable, tapi sehingga harganya lebih terjangkau buat tentunya ini beda target consumer-nya. Kita juga buat. Nah, selain itu kita juga lihat bahwa ternyata dengan di rumah saja itu dari Google, kita ada tren bahwa jamu itu konsumsinya meningkat. Nah, karena jauh meningkat, kita lihat, kenapa kita hanya jual RTD, ready to drink? Kenapa kita nggak jual dalam bentuk wedang, ini powdered beverage, jamu, yang kemudian kita jual dalam 500 gram, sehingga orang bisa serve di rumah, gitu kan. Jadi, itu ada 4 macam, itu ada jahe merah, gitu ya, kunyit, dan segala macam. Jadi, ada itu, sehingga demikian kita konsumen bisa kemudian enjoy jamu di rumah, dengan karena dengan enak gitu kan. Jadi mereka tinggal campur air,
Oke, dia bisa mix sama yang lain juga kalau mau nih. Oke, ada yang nge-mix dengan dengan susu, ada yang nge-mix jadilah, ada yang malah membuat jadi dalgona gitu lah, I don't know gitu ya. Pokoknya banyak yang kreatif lah gitu ya. Jadi dalgona jahe apa gitu kan. Well, dan dibilang enak gitu kan. Oke, fine. Ada yang dengan yogurt gitu kan. Yogurt dengan apa gitu dia, yogurt dengan temulawak apa gitu. Enak nih, dicampur sedikit dengan yang lain Pak gitu. Oke. So, at the end of the day, ini juga sama lagi. Oh, ternyata nih peluang juga nih kita jual jamu nih kan. Sebelumnya kan jamu kita banyak di personal care-nya nih. Hanya RTD buat minuman. Oke, kita mulai dong, kita jual wedang yang powder beverage, yang bubuk. Nah, tapi kita juga melihat juga nih, oh ternyata nih orang kan banyak di rumah nih pengen yang langsung juga yang seger-seger gitu kan. Nah, kan banyak orang yang home cooking dan segala macam, dan banyak orang kan home delivery. Oke, itu juga menjadi salah satu tren juga saat ini kan. Selain juga tetap orang ternyata kita pikir penggunaan beauty produk itu nggak banyak. Oh, ternyata nggak juga. Banyak yang kemudian udah kelamaan di rumah kali ya, mati gaya gitu, mau ngapain lagi. Oke lah. Jadi kemudian ya berias segala macam, buat diposting, udah itu di ini lagi, bersihin lagi gitu. It's okay. Jadi ada beberapa tren yang kita baca dari Google. Nah, dan orang bilang, oh ya sekarang ini jamu itu udah kayak new espresso gitu kan. Oke, ternyata menikmati jamu, biar buat yang pertama kali minum jamu, mereka mix sama yang lain, jadi biar lebih enak. Sama kayak kopi lah kan, kopi kan sekarang mah kebanyakan kopi susu sebenarnya kan, banyak susunya daripada kopinya. Jadi jamu juga become like ngejamu itu kayak new lifestyle juga akhirnya gitu, dan that's another opportunity buat kita juga. Dan food delivery, ya jelas kan, karena di rumah saja food delivery menjadi salah satu yang menjadi tren saat ini. Nah, kita ingat pada waktu itu, pada waktu lagi pemilihan malam final pemilihan Putri Indonesia, kan kita punya counter nih, counter ngejamu. Kita ada baristanya, ini baristanya juara dunia, sebenarnya barista kopi sih, juara dunia, Mikhail Jasin. Dia ikut kompetisi barista dunia dan juara orang Indonesia. Dan kita bilang, kasih challenge, kamu bisa nggak ngeracik jamu? Dan ternyata bisa gitu. Nah, pada waktu putri-putri dari dunia ini datang, ya dia lah ya kan, biasa kan ganteng juga kan, dia model sebenarnya di Australia. Ya dia lah yang kita, dialah orang yang pas kita ini di sana kan, dia bisa jadi barista jamu, dia tahu ngeracik, tampangnya juga oke, dan dia buatlah menu-menu jamu yang modern. Nah, karena itu kemudian kita pikir, karena tadinya memang udah ada rencana Mustika Ratu buka kafe jamu, tapi karena mallnya ditutup, jadi ketunda, akhirnya kita luncurkan home delivery jamu. Oke, jadi orang bisa order di nomor WhatsApp ini, kemudian ada 6 macam pilihan di sini, dan kemudian ya udah enjoy your jamu fresh dari rumah gitu kan, 5 macam. Dan ini menjadi salah satu kemudian new business-nya Mustika Ratu sambil kita nunggu nanti mall-nya buka untuk kita buka kafe jamunya. Jadi banyak hal yang memang kita coba lakukan dalam waktu sangat singkat. Ini bisa dibayangkan kan, kita ini mulai 6 Maret, ya kan, persiapannya dikit-dikit cuma ya sekitar akhir Februari. Di dalam tempo around sekitar 5 minggu, ini semua nih kita kerjakan 5 minggu. 5 minggu kita ada buat 2 produk, kita di sanitizer hand gel dan spray, dan kemudian juga ada wedang, dan kemudian juga ini yang home delivery fresh jamu, yang jamu ini. So, jadi itu menjadi kemudian buat kita kayak semacam belief kan, oh sebenarnya kalau kita mau bisa loh ya, bisa gerak cepat untuk membuat hal-hal yang baru gitu kan. Nah, bahkan kemudian kita juga dalam hal support, kita buat Mustika Ratu online dan bahkan reseller. Jadi kita juga di platform kita ada reseller juga, orang mau jual resell dropshipper nih sebenarnya, dropshipper produk-produk kita bisa gitu. Jadi di ini kita udah disiapkan platformnya, dan ini kita pikir udah siapin aja dulu deh, nggak dipakai. Nah pas lagi sekarang, oke, ternyata banyak orang yang minat, yaudah kita jadi reseller secara online. Ini ada di, kalau yang berminat silakan, ada di Mustika Ratu online, udah dari situ caranya gitu. Dan cara kita untuk marketing, karena kan kalau kita di TV, orang banyak di rumah nonton TV kan, jadi kadang agak-agak banyak tuh, agak susah kasih message ininya. Jadi kita pikir apa nih cara yang kreatif untuk kita bisa marketing produk-produk kita tersebut. Nah, biasa kan, mainlah TikTok, ya kan. Nah, jadi kita ada TikTok challenge nih dengan putri kita, putri-putri Indonesia, bahkan juga orang lain juga yang orang biasa, buzzer juga ikutan untuk kemudian
melakukan TikTok challenge dari produk-produk kita yang baru tersebut. Oke, agak mandek. Nah, ini yang bukan putri Indonesia gitu ya. Jadi ya orang-orang aja ikut aja gitu bikin TikToknya mereka gitu, dan ya mereka tag kita gitu, dan udah kita coba kita senang aja gitu dibantuin. Selain tentunya juga di saat-saat seperti ini tentunya juga kita harus melakukan CSR gitu ya, dengan tema indahnya berbagi. Jadi karena memang kita untuk penjualan sanitizer kita udah janji, dan juga dengan terang-terangan kita sampaikan bahwa 2,5% dari semua penjualan sanitizer, hand gel dan spray kita itu kita akan sumbangkan kepada kaum duafa. Dan itu kita lakukan bertahap, gitu ya. Jadi ke polisi, ke abang-abang ojol, kemarin ke Menteri PPAK, gitu ya. Semua kita coba di mana yang semampu kita ikut berbagi. Nah ini sampai bahkan kita bikin buat yang 60 mili yang botol coklat tuh, botol obat sebenarnya. Tapi karena ini botol yang gampang buat diisi ulang, kita bilang ini ya kalau mau berbagi pakai botol ini karena gampang nuanginnya kan, pakai dari jerigen, dari itu pouch, bahkan mungkin dari merek yang lain gitu kan. Jadi oke, udah habis nih, tapi teman saya masih punya, saudara saya masih punya, oke pakai botolnya gitu. Jadi itu kampanye kita lakukan. Nah, oke, nah sekarang, jadi ini slide saya terakhir. Jadi saya katakan tadi gimana kita adapt ke keadaan yang ada. Kita pertama lihat ada peluang, kita adopt, kita coba buat kategori yang kita belum pernah buat sebelumnya, walaupun kita nggak totally new, kita cuma adjust dari apa yang kita punya untuk kemudian produk yang sesuai dengan kebutuhan market saat itu. Kemudian seluruh tim kita mobilize gitu ya, kita mobilize untuk kemudian bisa dan sanggup dengan cepat memproduksi produk yang sangat dibutuhkan itu, sanitizer, hand gel, dan spray, juga jamu-jamuan, termasuk yang home delivery yang sebenarnya gampang, sekarang bahkan sudah bisa melalui Grab, juga Grab order. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, what's next gitu kan? Nah, jadi saya belum bisa mengatakan bahwa kita sudah adapt murni, tapi yang kita lakukan adalah kita siapin. Ini kan untuk banyak ke depan nih, jadi karena kita TBK agak ada rahasianya sih, jadi saya nggak bisa put semuanya. Tapi poinnya, ya I have to keep juga Pak, confidentiality. Jadi saya pikir tadi, kalau yang slide lengkapnya mah buat komisaris ada Pak, tapi kan di sini saya nggak boleh ngomong, karena belum di launch semuanya. Jadi makanya saya buat, sebenarnya rising kategori itu selain sanitizer dan jamu ada nggak sih? Ada. Ada yang kita prepare untuk masuk nggak? Ada. Oke, tapi makanya saya put others. Tapi sama sebenarnya melihat dari ngebaca semua tren yang ada saat ini, apa sih yang sangat dibutuhkan saat ini, dan nanti pada saat new normal. Kan dikatakan kan pada saat nanti mall dibuka kembali, office dibuka kembali, itu nggak akan seperti sebelumnya, akan ada yang berubah, akan ada yang berbeda. Dari semua sumber channelnya kita udah dapat masukan bahwa nantinya prosesnya akan seperti ini. Nah, karena itu kita siapkan juga kita untuk bisa memproduksi produk yang sesuai dengan new normal tersebut. Digital, oke, saya udah open up anyway. Itu akan semakin kita maximize karena dengan distancing, physical distancing, mau nggak mau itu digital itu akan menjadi sangat penting. Dan kayaknya semua orang juga bicara yang sama. Jadi digital ini kita juga bicara bukan hanya dengan semua platform lah. Kita ajakin kerjasama dan semua punya kebutuhan yang sama memang. Mereka butuh Mustika Ratu butuh platformnya mereka. Jadi semua digital, be it nanti apakah digitalize salesman, digitalize warung, ordering, digitalize semuanya lah, reseller, nanti remaja masjid dan pesantren juga kebutuhan mereka dengan mudah melalui digital. Kita juga bicara dengan semua platform yang ada. Dan kedepannya juga selain itu reseller menjadi sangat bagian yang sangat penting ke depannya. Karena nggak mungkin lagi kita hanya kerja sendiri. Ini kan kedepannya akan semakin shared ekonomi, tapi tanpa orang sebenarnya ketemu. Jadi karena salesman kita udah sulit ketemu ke toko-toko nanti juga. Kita nggak tahu mulai kapan tuh udah boleh kelilingan ketemu toko, muter-muter. Nah kalau kita nggak punya banyak teman-teman buat ikut ngejualin produk kita ya sulit ya. Jadi bentuk-bentuk seperti reseller, dropshipper, franchise. Nah ini hal-hal yang akan semakin banyak, harus semakin banyak kita garap ke depannya,
Apalagi kalau kayak spa, pasti franchise, nggak mungkin sendiri semuanya. Terus kemudian yang jejamu cafe ini atau jejamu ya fresh jamu kan, ya sama seperti kopi lah sekarang kan juga, yang besar-besar itu kan juga banyak franchise. Nah itu salah satu pasti harus kita buka franchise juga, sehingga semua bisa menikmati dalam new normal itu, we can share the economy, the benefit, the profit, sehingga sama-sama kita bisa menikmati kebangkitan ekonomi bersama-sama. Nah, pada dasarnya sih ini slide penutup ya. Jadi 3 kata ini adopt, adapt itu pada dasarnya kan untuk itu bisa, kalau menurut saya nih dari pengalaman saya sebelum di Mustika Ratu maupun juga di perusahaan sebelumnya, saya mengatakan bahwa apa? Ini kita bisa jalankan kalau kita di dalam organisasi punya namanya agility untuk mentransform. Cepat-cepat. Untuk kemudian kalau ngelihat peluang atau ngelihat krisis, ngelihat tren apapun tren yang ada harus setiap hari dicermati, dan kalau melihat ada nih sepertinya ada kemungkinan perubahan, nah kita harus agile melihat itu semua dan kemudian dengan cepat-cepat adjust di dalam organisasi untuk kemudian kita bisa melakukan perubahan sehingga kita nanti selalu bisa survive di apapun itu new normalnya. Oke, itu sih dari saya Pak sebagai pengantar untuk diskusi. Saya juga minta mungkin dari teman-teman yang hadir juga ngasih feedback, ngasih masukan tambahan untuk kami Mustika Ratu bisa tetap survive dan eksis di Indonesia ini. Kita perusahaan murni Indonesia, mohon juga masukannya dan feedbacknya. Terima kasih Pak Adi dan Pak Milian. Luar biasa. Terima kasih Pak Agi. Wah, banyak sekali nih pembelajaran hal-hal yang baru ya. Jadi bagaimana melakukan new product development dalam waktu 5 minggu ya, ada berapa produk itu ya. Tentu banyak sekali pertanyaan kita, terutama terkait dengan bahwa semua ini dilakukan dalam work from home, dalam situasi social distancing. Tapi mungkin kita nggak ngajukan pertanyaan dulu, tapi saya kembalikan ke Pak Koko dulu Pak. Jadi saya kira akan banyak pertanyaannya. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan ke sesi 2, di sesi 2 tentu kita akan menggali lebih dalam apa yang sudah dilakukan, dan yang penting adalah bagaimana Mustika Ratu bisa mengelola berbagai macam perubahan yang datang secara berbarengan ini. Aspek manusianya seperti apa, sehingga momentum-momentum ini bisa diambil dan bisa dieksekusi dengan efektif. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat hasil polling dulu. Polling kita tadi mudah-mudahan bisa memberikan kita inspirasi juga. Baik, semuanya sudah bisa lihat ya, bahwa di sini ternyata di pertanyaan nomor 1, kita semua optimis. Optimis sekali juga enggak, tapi optimis. Yang kedua adalah ini juga cukup berimbang. Prioritas apa yang dilakukan, yang diambil dalam situasi seperti ini untuk organisasi dan bisnis Anda bisa survive. Aspek manusia, aspek bisnis, dan aspek teknologi. Jadi ini hampir sama adalah proses bisnis dan SDM-nya. Oke, sebelum kita memulai ke sesi 2, saya akan serahkan lagi ke Pak Edi Sutanto untuk sedikit membahas hasil ini. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga dan bahan pembahasan selanjutnya. Silakan Pak Edi. Ya, menarik sekali hasilnya ya. Ternyata kalau kita lihat ini yang kurang tidak ada yang yang pesimis nggak ada nih. Luar biasa ya. Jadi kita ada energinya gini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, boleh dikatakan hampir 80% kita optimis. Ya. Ada 18% itu optimis sekali. Nah, optimisme ini penting sekali. Jadi kalau kita lihat dalam melakukan krisis seperti ini, optimisme itu membuat energi kita positif. Kalau kita tadi lihat seperti itu, efeknya mungkin kita bisa tanyakan nanti ke Pak Egy juga. Kalau prioritas pembenahannya kedua adalah hampir sama ini ya, manusia dan proses bisnis. Jadi kalau tadi kita lihat juga bahwa proses bisnis ini penting. Nah, mungkin kita akan belajar bagaimana dari sharing dari Pak Egy ini tentang SDM dan proses bisnis. Tadi saya tertarik sekali mengatakan new product development-nya pendek sekali ya, 2 minggu. Nah, baik, itu
dari saya. Mungkin Pak Egy punya pandangan mengenai hasil polling ini, Pak. Ya, jadi saya sih melihat emang ini kan saya melihat ini PPT ya, jadi People Process Technology. Jadi PPT, saya simpelnya kan biar gampang ingat selalu ini dari zaman dulu juga saya selalu percaya bahwa memang dalam dalam membuat perusahaan atau yang bisa consistently improve itu PPT itu penting, itu 3 elemen yang harus selalu ada gitu. Nah ini menarik bahwa kita mengatakan bahwa ada tie nih antara orang, people-nya dengan prosesnya. Jadi memang saya lihat bahwa untuk kita di sini, dewe kita people di sini kan bukan hanya pada saat udah krisis kan kita nggak bisa tiba-tiba ganti orang nih rekrut yang baru lagi kan udah nggak bisa. Jadi karena kita justru harus yang paling penting ngelihat nih, oke ini contoh yang kita lakukan, ini ada peluang, kita langsung nunjuk nih untuk proyek ini sepertinya siapa yang harus lead. Ya kan? Mungkin karena nggak ada yang punya pengalaman bikin sanitizer kan di Musikaratu, karena kita nggak pernah bikin sanitizer. Tapi kita hanya melihat bahwa siapa nih orang yang punya pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk lead project yang sebesar ini dalam waktu cepat, dan kemudian bisa mengkoordinate semua departemen, kemudian ditunjuk, mungkin nggak ada hubungannya dengan pekerjaan sebelumnya, tapi you lead this project. Jadi ada project manager yang kemudian melead semuanya, mengorganize semua departemen, kemudian dengan cepat, kemudian setiap hari itu dengan prosesnya, setiap hari di track, R&D-nya gimana, ini rubah kurang nih segala macam, kita coba. Jadi setiap hari itu saya ingat tuh dalam beberapa 5 hari pertama kita terusan mencoba banyak formula yang kita lihat mana yang paling enak nih. Jadi bukan hanya hasilnya efektif, tapi juga wanginya kan, karena harus berbeda kan, wangi herbalnya harus kelihatan, jangan terlalu kencang wangi alkoholnya, kalau nggak ada beda nih sama yang lain. Jadi itu yang kita lihat bahwa kadang-kadang dalam krisis mungkin kita nggak selalu punya yang ideal orang yang kita ini, tapi melihat di antara orang yang ada dan kita memberi kepercayaan, trust untuk mereka, satu bentuk timnya, tapi ada leadernya yang benar-benar kita berikan otorisasi untuk kemudian nge-lead. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian dalam hal proses seperti tadi, jadi kita pun dalam project management kemudian itu kita set, setiap hari misalnya selain dibagi tugas ya, ini kamu ada tim, tugasnya apa-apa masing-masing udah jelas, tapi kemudian juga ada proses ceknya, dan itu harus cepetin. Jadi nggak misalnya kalau sebelumnya sekali seminggu, ini tiap hari masing-masing report, pagi-pagi jam 10 pagi, report segala sampai jam 12, nggak lama-lama, sore mereka terusin feedbacknya, dikerjain lagi, diutak-atik, besok pagi udah report lagi, lihat sampai sehingga kemudian kita bisa dengan cepat menemukan produk yang kita mau. Untuk yang jejamu tadi, yang home delivery itu, ini contohnya kayak gini nih ya. Nah ini nih. Buat yang mau berbuka nanti boleh pesan buat besok kali. ini sama kan namanya. Oh maaf ya, terlalu cepat ngeliat nunjukinnya. Karena minum jamu buat berbuka bagus loh Pak. Jadi malah memberikan sehat gitu. Nah, cepat memulihkan tenaga. Betul. Nah, itu kan harus ngetes rasa nih kan, harus ngetes rasa itu kan nggak gampang Pak, itu kan ngetes rasa itu. Nah, jadi harus kita mungkin saya ingat tuh ada sekitar 30 yang inisial itu yang kemudian yang dicobain. Tapi sama lagi proses sama, kita tunjuk nih siapa yang bisa yang nge-lead, harus anak muda kan, karena kan bisa ala-ala anak muda kan. Jadi kita coba nih di company, walaupun nih jujur aja ini company yang udah tua kan sebenarnya kan udah 45 tahun, udah 45 tahun. Nah, tapi kita instill semangat seperti startup. Nah, sehingga kemudian dengan semangat itu buat kayak katakanlah bisnis unit kecil lah gitu ya, ada bisnis unit kecil kayak gitu, seperti ini bikin jamu. Nah, dengan model startup di organisasi yang udah established seperti kayak gini, kita kan bisa jadi narik anak-anak muda milenial untuk kemudian join ke kita, dan biasa kan crazy ideas kalau mereka ini kan apa aja lah gitu kan. It's okay, mereka bisa coba dan mereka bilang, iya Pak, kalau di perusahaan yang lain kan kita nggak sebebas ini beruji coba gitu, coba-coba segala macam. Oke, fine, you find it. Pokoknya dapat tahunya nanti dapatnya rasanya enak. Nah, itu Pak yang kita lakukan. Oke, teknologi penting, tapi that's not the most important thing. Yang paling penting adalah orang-orangnya memang menyadari kita di krisis, mau bekerja sama, mau berubah, berbeda daripada business as usual, dan prosesnya jelas. Siapa ngerjakan apa, baik kapan, mereka harus reporting, apa yang harus mereka lakukan. Ya little bit micromanagement karena sekali lagi dalam krisis kan, ya ada micromanagementnya sehingga dengan mudah dengan cepat semua isu diatasi, kemudian kita ada solusinya.
Baik, Pak Egi, terima kasih. Pak Edi Sutanto juga terima kasih. Sekarang kita akan memulai sesi kedua. Sesi kedua kita akan menggali lebih dalam. Waktunya kira-kira 15 menit, sehingga kita menyisakan waktu nanti sekitar 20 menit untuk diskusi dengan peserta. Saya akan melemparkan satu pertanyaan, Pak. Gitu ya. Kalau kita lihat, Mustika Ratu itu kan berbicara, melakukan action, melihat satu momentum yang datang. Gitu kan. Momentum itu datang dalam situasi ketika juga terjadi perubahan yang besar di dalam bisnis dengan pandemi ini, gitu kan. Nah, sebenarnya kan momentum itu bisa muncul di mana saja, ke organisasi apa saja, tapi tidak semua organisasi mampu dengan cepat menangkapnya, gitu kan. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan faktor apa yang membuat Mustika Ratu bisa begitu ready menangkap saat itu, melakukan action, malah melihat berbagai peluang yang muncul dan terus bertambah peluang yang muncul. Apakah ada unsur strategi khusus kah? Apakah ada leadership atau hal-hal lain mungkin, Pak? Ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pelaku-pelaku bisnis yang menjadi peserta hari ini. Ya, jadi seperti yang tadi, memang kita organisasi atau perusahaan yang tidak mudah lagi sebenarnya, gitu kan. Jadi walaupun, nah karena itulah kemudian kita merasa perlunya untuk ada satu tim khusus yang memang kita katakan new business development dan innovation. Jadi memang tugasnya cuma baca semua tren, data, ya kan. Ini kira-kira akan peluangnya ke depan akan apa aja. Kayak ini data ini maksudnya apa? Ke depannya bisa berarti apa dalam arti produk, dalam arti juga mungkin perubahan proses, teknologi yang harus kita kuasai, dan segala macam. Jadi memang ada tim yang khusus kita buat untuk, nggak perlu banyak timnya, tapi orangnya, tapi memang ada yang khusus buat itu, ya, untuk terus-terusan melihat segala kemungkinan atau peluang yang ada ke depannya, dengan tentunya melihat, ini trennya gimana di Indonesia, di luar, dan di segala dengan semua industri. Jadi nggak hanya industri yang kita sudah ada, tapi kan kita bisa melihat sebenarnya tren yang ada di industri yang lain kan sebenarnya juga bisa kita manfaatkan. Misalnya tren yang ada di smartphone misalnya gitu kan itu kan bisa kita lihat bahwa ini ada TikTok nih segala macam gini-gini, itu bisa the way kita melakukan marketing berbeda misalnya gitu kan. Jadi tim ini memang tugasnya itu tadi, untuk melihat semua peluang new business, peluang yang ada untuk new business maupun juga innovation. Nah, selain itu memang saya sendiri datang dari industri yang berbeda gitu, tentunya bisa ngelihat juga beberapa hal. Ini menggunakan data-data yang tadinya kita di Samsung, saya harus sebut ya, itu juga relevan di Mustika Ratu karena berhubungan dengan millennials kan. Jadi millennials itu behavior-nya seperti apa, ke depannya gimana, kan sama aja. Kalau mereka behavior-nya akan seperti itu, terus begitu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap relevan dengan mereka. Jadi poinnya adalah ya kita harus selalu melihat, harus fokusnya selalu ke konsumer sih Pak. Harus melihat konsumen terus, pelajari terus apa yang berbeda dari konsumennya. Jadi fokusnya selalu fokus ke konsumen, kemudian nanti produk yang akan kita develop itu harus di-adjust sehingga kemudian bisa memenuhi kebutuhannya konsumen. Konsumennya berubah ya mau nggak mau kita harus adjust juga. Harus juga membuat produk yang sesuai dengan mereka. Jadi itu sih, dan satu lagi seperti katakan tadi kan, agility dalam arti jadi harus punya agility dan juga militansi. Nah ini yang memang saya coba tanamkan ke tim di Mustika Ratu ini, karena biasa ya di Ingold Company kan kadang-kadang udah very merasa comfortable gitu, agak ya gimana ya, santuy bahasanya anak muda sekarang gitu kan, santai ya. Nah ya. Tapi saya bilang karena di Samsung kita punya istilah namanya pali-pali itu bahasa Korea, harus cepet-cepet gitu. Nah itu setiap hari saya ngomong nih pali. Jadi pokoknya harus cepat. Jadi setiap kali melakukan sesuatu diukur terus gitu. Ini kapan? Ini gimana? Hasilnya apa? Ini udah belum? Nah, itu budaya itu yang menurut saya juga culture juga menjadi sangat penting. Kalau memang kita mau perusahaan ingin bisa cepat untuk menangkap semua peluang yang ada, ya culture-nya harus dirubah gitu kan. Culture harus disesuaikan. Kalau culture-nya tetap culture yang santai, ya sulit ya kan. Nggak akan cepat menangkap peluangnya. Itu sih menurut saya 3 hal, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi faktor manusia dan culture
mempunyai peranan sangat besar untuk perusahaan bisa fleksibel dan mampu bereaksi dengan cepat tadi, being agile tadi ya Pak ya. Mungkin Pak Edi ada yang ingin ditanyakan menyangkut dengan hal ini Pak? Ya, saya ingin menyampaikan, ya pertanyaannya sebagian sudah dijawab, tapi ada pertanyaan dari Pak Agung nih, ya. Jadi pertanyaannya agak mengatakan, wah kalau kita lihat Mustika Ratu kan cukup lama ya, istilahnya ya. So, apa yang Bapak lakukan untuk membuka hati mereka sehingga bisa jadi sangat embrace the change ya. Embrace the change itu gimana gitu ya? Apakah memang sebelumnya sudah seperti itu atau ada sesuatu yang dilakukan? Ya, saya simply ngomong kan pasti juga ada reason kan. Mereka milih saya juga pasti ada alasannya juga kan. Otherwise kan mungkin mereka pilih yang lain gitu ya untuk ngelit Mustika Ratu. Tapi yang saya sampaikan jelas satu aja. Kita mau company ini survive masih dalam jangka yang lama atau you hire me atau saya datang ke sini untuk nutup perusahaan. As simple as that. Enggak Pak, kita masih harus bertahan dan harus bertahan jadi perusahaan yang selama-lamanya bertahan terus. Dan di-run secara profesional. Fine. Nah, kalau begitu, every day is a survival day. Jadi kita harus siap berubah gitu kan. Jadi kita harus melakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk kemudian kita melupakan hal-hal yang tidak baik di masa lalu dan melakukan perubahan. Jadi saya setiap hari itu mengingatkan ke tim, kita ini kayak seperti berlayar di lautan dengan kapal besar. Tapi kapal besar ini sebenarnya bukan kapal yang hebat banget gitu ya, nggak seindah yang kita bayangkan mungkin gitu. Kapal ini diterjang badai bisa anytime tuh bisa tumbang loh, bisa tenggelam gitu kan. Kalau kita nggak memperbaiki kapalnya dalam arti apa? Orang-orang yang nggak di dalam itu benar-benar memang hanya orang yang pantas di dalam, yang memang perlu di dalam. Otherwise kita kasih skoci suruh minggir, ya kan satu. Nah kalau di kapalnya sendiri mungkin ada bolong-bolong, ya berarti harus ditambal, harus diperbaiki untuk nggak bolong lagi dan jangan bikin bolongan yang baru gitu kan, harus dijaga, liatin untuk kemudian nggak terjadi lagi hal-hal yang mungkin membuat perusahaan ini jadi bermasalah seperti di masa lalu gitu. Nah sambil nanti kemudian saya bilangin juga, fine, kita berlayar, kan belum tentu dengan mudah kita dapat daratan untuk kita minggir dulu kayak pit stop gitu ya kalau F1 gitu ya. Untuk langsung karena nggak bisa di anytime, any tempat kita pit stop gitu kan, harus pintar-pintar nyari tempatnya. Nah, jadi sementara kita belum bisa seperti kayak gitu, harus survive. Kita ini dalam badai, dalam krisis, harus benar-benar bisa kapalnya itu jangan sampai oleng, bisa tenggelam, tapi harus bisa stable dengan cara melakukan banyak hal gitu. Dalam hal orang kita lihat orang yang tepat nggak di posisi yang tepat. Kalau nggak do something, Terus kemudian prosesnya sendiri, udah bener nggak sih apa yang kita lakukan selama ini? Apakah terlalu lelet, terlalu lama, terlalu banyak prosedur, nggak cepet, nggak ini? Sehingga kita robah, apa yang nggak perlu buang. Terus kemudian apakah mesinnya kita kuat nggak? Which is teknologi kan. Nah, kalau nggak kuat kita perbaiki. Nih, seperti yang tadi, itu yang tahun yang lalu, sepanjang tahun mulai dari saya masuk, kita perbaiki semua e-commerce-nya, digitalnya, platformnya, sehingga kemudian saat ini kita bisa manfaatkan. Dan hal-hal yang lain tentunya juga masih terus terang saya mengatakan belum selesai Pak. Nggak gampang lah ya kan. Jadi ya perusahaan besar butuh waktu untuk membenahi semuanya. Even ya masih banyak yang harus kita perbaiki. Tapi memang yang saya berusaha embed ke tim di sini adalah itu tadi, mentality untuk mau berubah. Untuk mau berubah. Dan kalau mau berubah itu harus militan dan harus cepat. Sebelum nanti badainya datang yang ombak yang lebih besar datang menerjang kita. Ya, Pak, mungkin beberapa kali Bapak nyebut tentang reviewnya harus harian. Ya. Lalu bagaimana Bapak menanamkan, ya, artinya kemauan untuk berubah ini. Kan itu level bawah. Boleh tanya, Pak, Bapak di perusahaannya Mustika Ratu berapa orang? Kemudian ada berapa daily operation review gitu, berapa level gitu. Mungkin Bapak bisa share kali itu, bukan rahasia Pak. Gimana sih mengkomunikasikannya sampai level bawah itu? Ya, jadi ya kalau orang nggak terlalu besar sih, kita mungkin totalnya cuma di bawah dengan di luar promoter gitu ya, tapi termasuk yang buruh
Karena kan kita kebanyakan pakai buruh sendiri gitu, itu sekitar 1.500 orang. Lumayan tanggung jawabnya. Itu berarti ya ada sekitar 4.000 jiwa tuh yang menjadi tanggung jawab ya. Kalau dengan promotor ya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Nah, untuk yang jadi gini, untuk yang kita reviewnya, jadi memang untuk dev head, jadi level dev head itu kita ada weekly ya kan, tiap hari Senin kita ada dengan semua departemen head dengan BOD, itu kita review tuh, oke, kita review yang KPI-nya, oke, kita kan ada KPI kan, KPI yang kita breakdown menjadi weekly dan kita review setiap minggu, progresnya gimana, apa yang ini on track, kalau off track ada apa, terus apa solusinya, itu tiap ini. Tapi kita punya yang harian itu memang itu ngomongin operasional. Jadi dev head-nya juga ada, tapi tidak selalu karena sekarang ada work from home segala macam, mereka boleh mengirimkan wakil. Nah itu benar-benar operasional. Jadi day to day-nya banyak berhubungan dengan production, berhubungan dengan distribution, berhubungan dengan jualan, cash flow, apalagi saat ini kan, penagihan seperti kayak gitu. Itu dev head-nya sama lagi Pak, tapi dev head kalau mereka nggak bisa mengirimkan delegasinya, wakilnya. Nah, karena dev head-nya dilakukan seperti kayak gitu, weekly dan kemudian juga daily, nah mereka juga melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, tentunya berbeda formatnya. Kalau sales kan pasti kan nggak mungkin ngumpul terus kan. Nah, jadi sales director kita juga itu setiap hari dia kan monitor. Nah, ada kadang-kadang kalau perlu dia pakai Zoom ngumpulin semua sore-sore atau pagi-pagi sebelum ke lapangan jam 8. Atau kadang-kadang dia paling nggak dengan RSM itu dia telepon satu-satu, bicara satu-satu. Nah, dengan departemen yang lain yang memang base-nya either di pabrik atau di kantor, mereka melakukan juga daily. Mereka melakukan juga daily untuk monitor checkpoint apa yang sudah menjadi operasional plan-nya mereka gitu. Nah, ini yang kita coba lakukan. Awalnya memang berat Pak, gitu, karena nggak biasa gitu kan. Tadinya saya tahu bahkan untuk manajemen review-nya aja itu sekali 2 minggu. Nah, dirubah menjadi kemudian sekali seminggu, itu kan juga udah berat awalnya, bahkan kemudian sekarang harian untuk yang operasionalnya gitu. Tapi ya, sekali lagi, yang saya selalu sampaikan, ya simple aja. It's the only way untuk kita survive, untuk kita berubah. Karena tujuan saya sebenarnya Pak, kalau di dev head-nya aja mereka terbiasa untuk monitor secara detail, ngerti KPI-nya masing-masing secara detail, mereka kan akan melakukan yang sama ke anak buahnya kan. Sebelum saya tanyain kan dia harus siap dulu kan. Jadi mau nggak mau dia kan ngecek juga anak buahnya itu juga secara detail juga gitu. Nah itu yang kita coba lakukan karena sebenarnya sama sih Pak. Di Samsung juga sama seperti itu juga gitu. Jadi udah terbiasa perusahaan Korea benar-benar micromanage gitu, ya saya coba bawa a little bit lah, sebagian dari praktis-praktis yang memang cocok untuk merubah culture-nya perusahaan. Pak Egy, saya mau nanya Pak, ada beberapa hal di sini. Every day is survival day, kemudian santuy, kemudian militan gitu kan. Dari santuy ke militan itu loncatnya jauh tuh Pak. Itu masalah-masalah apa aja yang ditemui Pak dalam pelaksanaannya. Ini juga sebenarnya meneruskan beberapa pertanyaan dari chat gitu. Masalah-masalah apa aja yang ditemui untuk menanamkan membangun cara kerja baru dengan kecepatan tinggi, menghilangkan kesantuyan tadi gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan tips-tipsnya juga. Waduh, karena udah tiap hari lakukan jadi nggak nganggap itu sebagai tips, udah jadi rutinitas lama-lama gitu ya. Ya kan sebenarnya mungkin ya orang kan nggak sadar mungkin sebelumnya ya. Kan sebelumnya kalau misalnya dari higher management yang nggak turun ke bawah ya seperti kayak gitulah ya kan. Jadi orang ya diundang meeting sekali 2 minggu ya sekali 2 minggu. Diundang meeting sekali seminggu tapi sore sampai malam ya orang akhirnya kan jadi kecapean dan segala macam, kan harus dirubah. Jadi meeting nggak perlu lama-lama, 2-3 jam max sekali seminggu tapi selesai. Oke. Nah, merubahnya itu sebenarnya sih nggak sulit. Yang paling penting kan adalah dev head-nya atau manajemennya harus bisa jadi contoh. Itu aja sih. Ya kan? Jadi kalau kita bilang oke, meeting Senin siang mulai jam 1 misalnya gitu. Ya saya jam 1 udah di situ. Ruangan meeting. Dia sering banget emang justru saya yang pertama nih. Ya saya liatin aja gitu telat. Nah, lama-lama kan masih jam 1 masih telat. Ya udah.
Yang simpel aja Pak, misalnya saya ada box kecil gitu ya. Yang kalau telat saya bilang 1 menit masukin 10.000. Ya kan? Setiap telat 1 menit 10.000. Ya pasti nggak mau telat dong. Siapa yang mau bayar duit kan? Nah, itu ya yang simpel-simpel gitu kan. Jadi dari tadinya santai-santai orang jadi mikir, oke, pokoknya jadi hafal kan Senin pagi, Senin siang jam 1 meeting. Kalau telat 1 menit bayar 10.000 kan gede Pak ya, 10.000. Iya. Nah, awalnya ya udah duitnya banyak tuh kan, 10.000 ngerasain gitu kan. Tapi lama-lama orang ya udah nggak mau lagi karena kan nggak mau tutusan dirampok sama Egy gitu ya. Semakin kecil uangnya semakin bagus ya Pak ya. Jadi nggak ada lagi yang numpuk duitnya. Jadi akhirnya tepat waktu dan jadi ngelotok di kepalanya kan bahwa oke, pokoknya jangan boleh telat aja gitu. Nah hal-hal kecil seperti itu kemudian buat orang jadi jadi mulai disiplin. Ya, emang kayak game-game lucu lah. Jadi saya mau bilang kan, pokoknya telat nyanyi gitu kan. Tapi kalau suaranya jelek-jelek semua kan juga saya malah sakit kepala dengerinnya kan. Udahlah apa nih yang cepat bikin jerak, apalagi kalau ada yang seneng nyanyi kan sengaja ditelat-telatin kan, ya bercanda sih. Tapi akhirnya gitu sih. Yang saya lakukan yang simpel aja, biar orang jadi disiplin ya, bikin game kayak gitu aja. Telat ya kasih 10.000. Karena sama di tim saya di Samsung juga buat gitu. Kalau telat kasih uang berapa gitu kan. Nanti kemudian dia dibagi lagi sih uangnya, beliin apa gitu kan. Beliin martabak, beliin gorengan, kalau udah kumpul lumayan gitu kan. Nanti makan sama-sama. Tapi hal seperti itu ini sih, dan sekaligus terus-terusan menjelasin kan. Karena saya bilangin, saya ingat dulu waktu saya jadi salesman, saya dibilangin bos saya. Itu ada lagu lama, lagu jadul yang namanya Monkey See, Monkey Do. Monkey See, Monkey Do. Monkey See, Monkey Do. Ya, saya bilangin, kita semua bukan monkey, tapi tahu nggak saya bilangin, anak buah kita tuh nyontoh kita gitu. Kalau kita datang meeting selalu telat, apa yang terjadi anak buah kita juga sama. Dan kamu akan berani negur. Dia kan ngomong, Bapak juga telat, gimana mau negur? Ya kan? Kamu juga dalam hati mungkin sungkan negur nih, ya gue juga telat, nggak enak gue nanyain gitu kan. Nah, tapi kalau terbiasa disiplin kan, ya udah kan. Kamu kalau misalnya anak buah salah ya nggak akan punya beban, ya negur tegur aja. Karena kamu selama ini selalu ngasih contoh yang baik. Gitu. Itu sih Pak. Jadi emang takes time, tapi ya orang mulai terbiasa untuk saya lihat di sini berubah. Ya dan proof-nya itu yang sejak dari bulan Maret itu Pak dengan produk baru ini kan. Karena ternyata investment dari awal saya masuk bulan Mei tahun yang lalu gitu. Untuk terus-terusan ngomongin nggak jerah-jerahnya ngomong seperti kayak gitu, pada saat kita we are put on the test, ya kan, harus cepat, otherwise kita nggak punya produk yang benar-benar bisa dijual banyak, ya terbukti ternyata timnya mampu ya sekarang ya gitu. Baik Pak, semoga menjadi inspirasi bagi peserta. Hasilnya sudah memberikan bukti yang nyata. Kayaknya sebelum kita memulai sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan terakhir dari Pak Edi sebelum kita masuk ke sesi ketiga. Saya kira kita langsung aja invite pertanyaan dari audiens barangkali. Baik, kalau gitu. Ya. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mekanismenya seperti saya sudah jelaskan tadi, Bapak-bapak bisa klik raise hand di layarnya. Nanti begitu ada yang raise hand, saya bisa lihat siapa saja, dan kita akan memberikan mikrofonnya. Ya. Baik, sebentar. Ada ini dari Pak Dedi Cahyono. Pak Dedi Cahyono, sebentar. Oke. Pak Dedi Cahyono. Bisa diberikan sound-nya, Mat? Pak Dedi Cahyono. Kok di sini nggak bisa ya? Maaf. Pak Dedi Cahyono. Ya, silakan Pak Dedi, pertanyaannya silakan di-unmute. Bapak dari perusahaan apa? Silakan dijelaskan. Silakan di-unmute Pak Dedi. Oh, Mat, mungkin harus diberikan mikrofon, Mat. Di-unmute. Halo. Oh, gimana nih? Udah. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak ya kesempatannya. Selamat sore. Ini merupakan suatu inspirasi bagi kami. Jadi dalam kondisi yang baru ini kok bisa menemukan suatu usaha. Ya.
Sedangkan kami ini kan bukan seorang pengusaha di bidang sektor pendidikan, Pak ya. Nah, ini merupakan suatu inspirasi. Nah, yang saya tanyakan begini, Pak. Apakah setiap orang itu dalam keadaan mendesak itu mesti muncul suatu ide, solusi apa seperti itu, Pak? Atau mungkin memang sudah jangka waktu yang panjang, nah akhirnya itu muncul ide. Apakah seperti itu, Pak? Seseorang itu bisa menemukan hal yang baru untuk diadopsi. Dari sekian pengalaman. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin dari Pak Egi atau Pak Edi ada yang mau memberi tanggapan? Ya, sebenarnya sih kalau saya ngeliatnya kan dari ini sih. Kalau misalnya ada krisis, kamu tabungannya banyak gitu ya. Nggak penting cari bisnis yang lain misalnya kan ya kan. Jadi rasa sakitnya nggak ada dengan krisis ini. Aku mikir antar aja dulu lah. Siapa tahu cuma sebentar, ngapain repot-repot berubah bidang usaha kan pasti ada rasa begitu kan. Jadi sangat tergantung dari sebenarnya krisis ini itu impact-nya ke kita itu besar apa enggak. Tapi kalau misalnya ya saya bukan melihat pribadi, tentunya melihat tanggung jawab itu kan. Ada 4.000 mulut nih yang harus saya hidupi, yang harus saya kasih makan gitu kan melalui perusahaan, bukan saya personally ya. Dan mikir kan, ini kalau kita nggak survive, ini gimana caranya gitu kan? Apakah seperti perusahaan yang lain dengan mudahnya langsung potong aja langsung setengah misalnya gitu kan? Bisa sih, ya kan? Kalau terlalu lama mungkin terpaksa kita juga melakukan yang sama gitu kan. Jadi lihat yang kayak seperti kata minggu lalu kata Profesor Renald Kasali kan, lemak-lemaknya dibuang gitu kan. Kita belum ngebuang apa-apa nih sebenarnya kan. Nah, kecuali promotor-promotor yang memang karena mallnya ditutup, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi menurut saya apakah semua orang harus menunggu dulu atau langsung? Itu sangat tergantung dari seberapa kita merasakan sakitnya itu ada di mana gitu kan. Kalau sakitnya cuma di hati tapi udah mulai ke kepala dan kemudian udah ke kantong, nah itu kan beda. Nah, tapi contoh beberapa deh. Gini, contohnya mungkin saya ngomong dari beberapa contoh yang ada sekarang. Tanpa menyebut nama perusahaannya. Ada misalnya perusahaan saat ini, perusahaan spa. Personally pemiliknya pasti saya yakin masih punya tabungan. Tapi kemudian merasa karena apa? Untuk dia bisa bayarin karyawannya, itu kemudian sekarang jualan madu. Jauh banget dari usaha ininya, dari usaha core bisnisnya. Tapi tanyain, Bu, kenapa jadi jualan madu, Pak Egi? Kan ini bukan hanya buat diri saya sendiri, tapi juga buat karyawan saya. Saya harus jualan. Timnya juga lah, ya kan? Kita harus jualan. Jualan apa? Ya apa yang sekarang diperlukan? Kebetulan ada teman yang mau jadikan kita reseller, ya kita jualan madu. Oke. Satu lagi teman punya travel agent khusus buat insentif tour, ya kan? Insentif tour yang saya perusahaan-perusahaan tuh insentif apa. Sekarang mana ada kan? Totally berhenti. Terus akhirnya apa sekarang? Jualan apa? Ya jualan apa aja gitu. Kadang dia jualan koper lah, jualan ini dan nawarnya, bro, saya nggak travel, gimana mau beli koper gitu. Bantu satu aja yang mana kayak gitu. Nanti dipakainya kapan gitu kan? Ya udah main begitu kan? Ya namanya bantu temen, ya udahlah gitu kan. Nah, jadi jualan koper lah, jualan macam-macam apa aja. Besoknya udah jualan lain. Bro, tiap hari kamu sekarang jualan koper. Besok jualan air purifier. Masa saya beli semua? Ya kalau lu nggak beli, ke adek lu lah gitu kan. Akhirnya gue nawarin ke adek. Nah, jadi apapun kan, karena dia bilang, gue udah nggak punya duit buat bayar karyawan saya. Dia mau gimana gitu kan? Apapun dilakukan. Karena sakitnya itu di mana-mana gitu kan. Karena mikirin, aduh, karyawan saya itu punya keluarga, punya ini gitu kan. Nah, jadi itu yang menurut saya, itu sebenarnya sih jawabnya ya kembali ke kitanya gitu kan. Kalau kita merasa rasa sakitnya itu lebih besar daripada tabungan kita, I think let's do it. Tapi juga mikir kita punya tanggung jawab kan sebagai, ya saya karena di profesional gitu ya, saya punya tanggung jawab terhadap karyawan saya kan. Saya nggak hanya mikirin diri sendiri, tapi harus mikirin itu tadi 4.000 orang itu. Sehingga berpikir apapun yang kita bisa lakukan aja. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang nih, contohnya, kita nggak bisa ngandalin toko banyak yang tutup. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Tim saya itu termasuk sampai jualan langsung ke RT RW. Hubungin Bapak RT-nya, Bapak RW-nya jualan sanitizer. Sampai kayak gitu. Nah, jadi karena kan tokonya tutup. Jadi mau gimana menjangkau konsumennya langsung? Iya, datanglah ke sana, gitu kan? Datang langsung ke RT RW-nya, hubungi Bapak RT-nya, Pak, dia berapa? Oke, gitu. Ya udah kita pesannya sekaligus
100 orang satu rumah tangga, oke. Mereka kumpulin kan, kumpulin kali berapa, cuma berapa ribu, murah kan. Oke, kita drop langsung. Nah, hal seperti itu sampai kita lakukan. Dan memang tim juga mau melakukan itu karena sama lagi, itu kan survival buat semuanya. Nah, untuk tadi pendidikan gitu ya, pendidikan sebenarnya kan sama juga nih. Ya, ada yang nawarin saya loh, saya bukan ini. Pak Egy, ini dong jadi pengajar dong di kita. Gitu. Terus ditawarin kan, saya bercanda lah, wani piro gitu kan. Pak, ini Pak, kita bisa buat begini-begini, banyak loh Pak, ini materi ini banyak yang butuh, kira-kira bisa nggak ngomong? Bisa, saya bangin. Oke, bayar segini, tapi saya nggak tega lah. Tapi kalau saya punya waktu, saya ngajar ya, saya bangin. Ya mulai kayak gini, webinar gitu kan. Jadi banyak peluangnya sebenarnya. Kalau yang penting kan, yang kita tawarkan itu menarik buat orang lain, memang mereka butuhkan. Kalau saat ini nggak dibutuhkan, create. Create itu menjadi sesuatu yang mereka butuhkan. Seperti tadi kan teman yang jual koper itu, mana saya perlu sekarang beli koper. Tapi bilang, nanti kan setelah COVID lu bakal pengen jalan-jalan. Iya sih, nah beli koper sekarang. Mumpung diskon 20%. Dipikir-pikir bener juga ya. Beli koper bagus, diskon 20%. Biasanya di harga di waktu normal, brand itu nggak ada diskonnya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, sebelum kita tutup dengan closing remark, mungkin kita beri kesempatan satu lagi kepada Bapak Muhammad Yoga Pratama. Silakan Pak Muhammad Yoga, bisa di-unmute. Silakan. Pak Yoga Pratama, silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya Pak, terkait kan sekarang kan untuk kondisi saat ini tuh banyak sekali fokusnya kita ke, perkenalkan saya Yoga Pak dari Yayasan Bakti Astra. Nah, terkait dengan kondisi sekarang kan banyak sekali itu perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi kepada UKM atau terkait dengan yang terdampak kepada COVID-19 ini Pak. Nah, dari Mustika Ratu sendiri sudah adakah kegiatan untuk yang seperti itu terkait dengan kontribusi ke UKM atau bentuk-bentuk solidaritas untuk pembinaan yang ke sana gitu Pak? Ya, ya, ya semampu kita lakukan lah ya kan. Jadi misalnya seperti tadi kan yang delivery fresh jamu ini kan kita juga sebenarnya ke abang ojolnya itu kan juga kasih mereka voucher makan siang, yang nanti makan siangnya itu dia bisa di sekitar rumah-rumah makan ya, warung-warung makan yang ada di sekitar pabriknya kita. Jadi kan mereka saat ini kan juga sulit nih jualan, terutama kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang mungkin bulan puasa pas lagi mau buka banyak yang pesen, tapi kemarin-kemarin kan benar-benar nggak ada yang makan. Nah, dengan berbagi voucher ke abang-abang ojolnya, mereka bisa ambil makanan, voucher makanan di sana. Jadi warung-warung makan di sekitar kita ini juga akhirnya kan jadi jalan juga, jadi hidup juga gitu ya. Nah, terus ya kalau yang lain sih memang kita banyak lakukan barengan, nggak sendirian gitu ya, nggak sendirian. Jadi barengan dengan misalnya pada waktu MPR melakukan ngajak kita bekerjasama, kita juga bersama dengan mereka. Kemarin dengan Kementerian PPAK juga kayak sebagian buat para UKM yang dikelola oleh ibu-ibu, kita juga diajak ikut gitu. Jadi memang hal seperti itu banyak kita lakukan. Jadi tapi bersamaan dengan program-programnya yang bersama-sama lah gitu, nggak lakukan sendiri. Yang sendiri pasti untuk semua yang UKM yang ada di sekitar kita, sekitar pabrik itu wajib tuh, karena kita harus berteman terutama dalam saat sekarang ini gitu ya, amankan dulu rumah kita. Rumah kita itu ya pabrik di sini kan. Jadi kita harus berteman dengan mereka ya, rumah tangga di sini, UKM-UKM-nya, rumah makan kayak gitu ya, kita deketin apa yang kita bantu bisa kita bantu sehingga mereka tentunya di saat-saat krisis pun mereka yang nanti bisa mengamankan tempat kita juga gitu kan. Itu sih mungkin siapa tadi? Mas Yoga. Mas Yoga ya. Pak Yoga. Baik. Mungkin nggak sebesar Astra lah. Astra gede banget perusahaannya kan. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Edi, ini ada satu pertanyaan menarik Pak. Gimana kalau satu pertanyaan ini dijawab singkat oleh Pak Egy, Pak Edi? Dari Pak Rianto Gozali. Nah, ini menarik Pak. Pertanyaan begini, saya kurang sreg dengan terminologi new normal yang ada.
Yang ada adalah new habit, karena hampir semua sudah dimulai sejak dulu, cuman tidak populer atau segan-segan menjalankannya. Pertanyaannya, kapasitas dan arah bisnis Mustika Ratu dalam membuka pasar baru ini, apakah sudah siap atau disiapkan? Nah, silakan Pak, singkat saja sebelum closing remark dari Pak Edi nantinya. Ya sebenarnya ya jujur kan, nggak mungkin semuanya siap 100%. Jadi walaupun sebagian memang udah disiapkan gitu. Jadi kita siapkan dalam arti memang ya karena gini, ada beberapa produk sebenarnya yang kita udah siapkan dari awal. Kita mau launch, tapi terpaksa kita tunda karena nggak cocok dengan keadaan sekarang. Jadi kita harus robah, ya kan? Ada yang seperti kayak gitu sebenarnya yang produknya kita udah siapkan, kita hold dulu launchingnya karena saat ini nggak ini. Nah, tapi ada memang yang kita beruntung boleh katakan gitu ya, namanya crisis kan faktor untung juga ada lah. Kita udah siapkan platform seperti katakan tadi yang digitalnya. Bukan karena kita tahu mau ada krisis, okay, tapi karena memang kita merasa itu sangat penting untuk ke depan. Jadi platform digital itu sangat penting. Itu sebabnya kita siapkan dari tahun yang lalu. Nah, tapi dan pada saat sekarang ini menjadi ngebantu banget nih. Okay. Dan kemudian kita juga kan sudah dari awal udah dengan Putri Indonesia kita udah mencoba monetize mereka, udah ada beberapa kegiatan. Sama juga kita nggak siapkan buat krisis ini, tapi kemudian sangat membantu kita. Nah, ada yang kebetulan disiapkan dan berguna, ya memang seperti tadi produk tadi kan, bahwa kita sudah di bisnis jamu, iya. Nah, karena ada pandemik ini mempercepat kita untuk melakukan yang mendevelop yang terjadi, yang wedang dan juga yang fresh jamu itu. Karena kita lihat ini peluangnya ini nggak nunggu sampai kafenya buka gitu. Kita pikir kenapa nggak sekalian perkenalan dulu, kafenya ketunda. Tapi sekarang kan nggak menunda, kita nggak perlu nunda untuk jualan jamunya sendiri melalui home delivery. Nggak mudah menyiapkannya, tapi ya nggak apa-apa. Kita coba aja, kita bisa belajar nanti jadinya dari sini gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu kombinasi dari dua-duanya. Kita nggak pernah tahu krisisnya seperti apa, kapan datangnya. Tapi ya sebagian kalau kita selalu memang berpikiran positif, selalu berpikir untuk kemajuan, pasti ada aja lah gunanya ke depannya akan kepake gitu. Baik, terima kasih Pak Egy. Oke, sebelum kita tutup, kita ingin mendapatkan semacam kesimpulan. Untuk itu saya akan serahkan kepada Pak Edi Sutanto untuk closing remark, dan nanti kita akan berikan beberapa pengumuman sebelum kita tutup acara ini. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Egy dan Pak Koko nih. Kita udah di ujung acara nih ya. Jadi saya akan memberikan beberapa closing remarks, tapi saya akan share screen ya. Sudah? Sudah share screen saya? Sudah Pak. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Mustika Ratu ini ya, melakukan change management di dalam krisis. Jadi kalau saya lihat, kami melihatnya 3 mantras for the future ini adalah adoption, adaptation, dan adaptness. Ya. Nah, kalau kita lihat adoption itu kan mengadop sesuatu yang baru, pilihan yang baru. Nah, ini yang luar biasa nih. Kadang-kadang pilihan baru ini kita lakukan secara apa artinya by pilihan, by choice. Kita lakukan analisa, kita pilih. Tapi sometimes is by force, terpaksa ya dalam keadaan krisis ini. Tapi saya melihat Mustika Ratu ini banyak sekali tidak hanya by force, awalnya by force, tapi mereka banyak by choice. Artinya waktu tahap pertama waktu mau survival, mereka melakukan namanya game plan itu quick move. Quick move. Jadi bagaimana bisa survive dulu lah, memanfaatkan kategori yang ada. Ya, kita lihat itu pilihan dan itu satu pilihan yang baru untuk supaya survive. Tapi karena terbangun confident, terus mereka merasa bahwa kita sebenarnya bisa menyiapkan new normal ya. Makanya saya lihat di situ ada juga the new normal ya. Mereka mulai menyiapkan ke depan setelah ini apa gitu. Ya ada raising the kategori, digitalisasi, resale, segala itu dibangun gitu. Itu adalah pilihannya. Ya. Dan setelah itu adaptation. Nah, adaptation itu banyak sekali yang jadi adaptation itu adalah kita menyesuaikan diri.
Nah, ini sebenarnya what makes different. Jadi banyak company punya pilihan. Tapi when it come to adaptation, itu challenge-nya. Dan itu yang makes different. Satu company dengan company. Ready nggak? Ya. Nah, kalau kita lihat, ya ini mungkin kalau kita lihat dari segi kesiapan orangnya, itu kayaknya sebelumnya udah disiapkan orangnya untuk embrace the change. Ya, jadi siap untuk mau berubah ya. Kemudian juga secara operation ada daily review karena kita dalam keadaan krisis itu melakukan daily review. Tapi sebenarnya itu adalah satu habit yang bisa dibangun. Nah, seringkali kita bilang kalau adoption, kalau kita sudah pilih bahwa kemudian waktu kita daily review, sebenarnya daily review itu tidak perlu ada krisis. Krisis itu kita bisa ciptakan dengan sense of crisis. Ya, nah itu saya kira yang di Mustika Ratu itu sejak kayaknya sebelum pandemi ini sense of crisis untuk harus berubah itu, kalau tadi Pak Egy bilang, you hire me to close this company or to grow this company. Itu udah statement yang luar biasa bahwa kita ada urgensi untuk transform this company. Nah, disitulah udah penyesuaian dilakukan. Nah, lalu adaptness itu adalah ya bagaimana kita dengan cepat dengan tools, dengan membekali orang kita. Bila perlu juga kolaborasi. Jadi banyak juga yang dikembangkan oleh Mustika Ratu itu instead of acquire new skill, kita kolaborasi. Ya. Nah, itu mempercepat itu. Saya kira ya antara adoption, adaptness dan adaptation dan adaptness ini berjalan. Jadi adaptness itu bagaimana kita jadi piawai. Nah, tapi kalau dilihat dari Pak Egy menyinggung agile, sebenarnya piawai sekarang belum tentu piawai yang akan datang juga piawai. So we have to learn. Nah, adoption, adaptation, adaptness ini sebenarnya satu cycle yang berputar-putar, yang diputar gitu. Sehingga bila perlu putarannya itu makin pendek, bukan tahunan lagi. Mungkin itu yang bisa saya lihat apa yang kita bisa dapat dari presentasinya, sharingnya dari Pak Egy. Pak Egy, terima kasih sekali Pak Egy. Ya, mungkin begitu Pak Koko. Suaranya Pak Koko suara. Yes, baik Pak Egy. Terima kasih. Di sesi terakhir ini mungkin ada pesan-pesan atau yang ingin Pak Egy sampaikan, Pak. Silakan Pak Egy. Ya, ini aja. Saya pesannya satu aja sih. Jangan pernah sungkan untuk belajar dari siapapun, okay? Karena sama seperti yang kita lakukan juga, Mustika Ratu ataupun saya juga, saya merasa bahwa apa yang pengalaman yang saya punya selama ini atau apa yang kita jalankan di Mustika Ratu bukan karena kehebatan atau kepintaran saya, tapi pasti karena apa yang diajarkan oleh guru-guru saya dulu, dari teman-teman saya dulu, bahkan dari tim saya waktu saya bekerja di perusahaan sebelumnya. Jadi itu yang pertama, selalu belajar. Dalam hal apapun, saya nonton TV, nonton film, bicara sama orang, selalu maksa diri, apa nih 1-2 poin yang saya bisa pelajari dari dia. Selalu ada hal kayak gitu. Nah, yang kedua, itu mungkin salah satu culture yang harus dirubah adalah culture untuk jangan menunda. Mau krisis, mau enggak, itu culture itu untuk tidak menunda apapun, itu penting. Karena ya seperti mungkin kita ya pastikan beragama semua gitu ya. Jangan sampai nggak ada hubungannya dengan agama sih. Jangan sampai rezeki kita dipatok orang katanya kalau santuy gitu kan. Nah, jadi jangan menunda. Ada peluang sikat, ya kan. Mau nanti kemudian ternyata ada salah sedikit yang apa-apa, kan belajar nanti kan. Daripada kemudian nyesel, coba kalau saya coba gitu kan. Nah, itu sakitnya itu gila itu kan. Kalau seandainya gua beli sahamnya itu saya udah kaya raya, udah miliuner sekarang. Nggak ada gunanya ngapain ngomong gitu, udah nggak jadi beli, gua nggak berani beli. Nah, coba aja walaupun kecil dan segala macam. Jadi harus berani untuk mencoba gitu kan. Dan yang ketiga itu, nah kalau memang
harus, ya tadi ada bagus yang Pak Edi sampaikan, sense of crisis. Ini pengalaman juga yang kalau di Samsung, dan saya juga bawa ke sini, itu ada yang namanya perpetual crisis. Jadi krisis, suasana krisis yang sengaja diciptakan untuk tidak ada, untuk organisasi tidak pernah masuk dalam comfort zone. Jadi begitu satu selesai, oke, kita create ada krisis. Kemudian, oke, ini we're in trouble nih, ini begini, cash kita begini, oke, fokus cash segala macam. Oke, cash sudah selesai segala macam. Wah, kita begini nih, penjualan kita di sini, channel ini kayaknya kurang segala macam. Oke, bikin tim. Oke, segera ini. Oh, ini e-commerce-nya kurang maximize. Bisa ini, oke, kamu lead. Oh, ini begini, bisa digitalization atau digital transformation. Semuanya sekarang bisa digitalkan untuk ke depannya gitu kan. Salesman nggak perlu berkunjung. Oke, ada begini, bisa nggak di branch kita bikin kayak gitu juga. Oke, ini warung. Kalau nanti mereka sulit dihubungi dan segala macam, oke, bisa nggak kalau kita pas udah ada kan beberapa aplikasinya juga. Gimana kita bisa connect ke sana dan segala macam. Jadi sense of crisis itu harus bisa diciptakan. Nggak hanya crisis yang terjadi di luar sana. Within ourselves, with our organization, you create that crisis dalam arti yang positif untuk nggak pernah masuk dalam sense of comfort zone, nggak pernah masuk dalam comfort zone. Itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih banget, Pak. Sangat inspiratif. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menunda kesempatan. Ciptakanlah sense of crisis, karena dari sense of crisis akan muncul yang namanya sense of urgency, membuat kita untuk selalu cepat aktif, cepat tanggap, dan langsung melakukan action. Kami mengucapkan terima kasih Astute Solution atas partisipasi dan sharing Bapak yang kami yakin akan sangat bermanfaat bagi para peserta sore ini. Terima kasih. Kemudian kepada para peserta kami meminta kesediaannya untuk memberikan feedback. Silakan Bapak Admin untuk men-share feedback yang bisa langsung diisi, yang nantinya yang mengisi feedback kita akan kirimkan sertifikat. Digital sertifikat. Sertifikat yang sudah di-adjust dengan kondisi WFH. Digital. Oke, terima kasih. Kemudian Triman Trust for the Future akan berlanjut ke seri 2 pada tanggal 3 Juni dengan menghadirkan Ibu Eka Sari Lorena Surbakti, CEO dari Lorena Group. Jadi teman-teman silakan hadir kembali, ajak teman-temannya untuk hadir di sesi ini. Semoga bermanfaat, dan Pak Egi kami harapkan juga bisa sharing, hadir nantinya di sesi selanjutnya. Oke. Baik, siap. Untuk teman-teman, kalau misalnya sudah mengisi feedback formnya, silakan disubmit. Demikian dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita bisa tetap sehat dan tetap safe dan bisa survive dari situasi saat ini. Selamat sore, selamat berbuka. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Ihsan. Terima kasih Pak Egi. Ya, oke. Sampai jumpa Pak. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Saya bisa live ya? Ya, oke. Silakan Pak. Yo. Silakan. Baik, terima kasih semua. Saya live ya. Ya, oke. Masih ada?